Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Terima kasih kepada Bapa kita di surga, Tuhan Yesus yang begitu baik, yang senantiasa peduli, perhatikan kita, memelihara setiap Bapak Ibu bersama saya. Sampai pada bulan Desember sudah hari yang ke-6, saya waktu begitu cepat. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Komitmen kita mau setia sama Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tidak ada yang pribadi lain dalam hidup kita, hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Dia adalah sentral di atas segala kalanya. Oleh itu mari kita mau cinta Yesus, cinta firman Allah. Karena kesempatan, puji Tuhan, hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, Jumat malam hari ini kita mengawali suratan Rasul Paulus, yaitu di kitab Galatia. Surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, nanti kita mau baca dari ayat 1 sampai 10. Tapi Rasul Paulus banyak memberi tantangan dalam beritakan Injil Kristus. Karena banyak Injil-Injil yang di luar Injil Kristus. Ya, Injil palsu, saudara ya. Ajaran-ajaran sesat. Sampai saat ini sudah banyak, saudara. Oleh karena itu mari kita datang kepada Yesus. Kita mau lebih dalam akan firman Tuhan. Kita mau bercinta sama Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Tiap perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal, ayat baris, oh aku cinta firman-Mu, amin, haleluya. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus. Ya, perjanjian dalam Alkitab itulah firman Tuhan. Amin, haleluya. Dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28, demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mari kita cinta firman Tuhan. Kita cinta melakukan seluruh firman Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada segala. Aku cinta Engkau Bapa, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ku mau cinta Yesus dan setia serta taat melakukan seluruh perintah-perintah-Mu, Tuhan Yesus Bapakku. Terima kasih Bapa. Sucikan hatiku, pikiranku dan mulutku. Malam hari ini kami
membaca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku. Amin. Ku cinta firman-Mu, ku pelihara firman-Mu di dalam hatiku. Ku selalu taat pada perintah firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sucikan hati kami, pikiran kami, layakkan hamba yang berdosa di Tuhan. Minta ampun Bapa, kuduskan kami selalu oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, disayang, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita berharga di mata Tuhan. Sungguh kita mulia. Dalam Yesaya 43:4 kita berharga dan mulia oleh karena Yesus cinta kita semua. Tapi kenapa banyak orang tidak cinta sama Tuhan? Saya kadang-kadang bingung melihat orang-orang itu. Oleh itu mari kita mau selalu cinta Tuhan Yesus. Kita mau selalu ada di dalam rumah Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi, Yesus berkata, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melihara. Amin. Mari kita baca firman Tuhan setiap malam, Bapak Ibu, sebelum kita berbalik tidur. Rutin kita mau isi hari-hari yang sudah makin mendekati kedatangan Tuhan, Bapak Ibu ya, makin mendekati. Ya, kita makin mendekati Natal tanggal 25-26 ya, pelayanan penggebalan saya di Jember, di Gereja Bethel Tabernakel Kristus Hidup Jember. Natal, ibadah Natal tanggal 25 Desember, 26 Desember perayaan Natal. Ibadah perjamuan kudus disertai perjamuan kudus, ibadah Natal yang pertama disertai perjamuan kudus. Tanggal 26 ada perayaan Natal disertai drama, furdra, puji-pujian dari anak sekolah minggu, baik youth, semua kegiatan jemaat yang saya cintai. Karena apa yang kita kerjakan untuk Tuhan Yesus yang sangat kita cintai, apa yang kita kerjakan untuk pekerjaan Tuhan, tidak sia-sia, semua dicatat sama Tuhan Bapak Ibu ya. Mari kita menjadi hamba yang setia. Tidak lama lagi kita sudah tinggalkan bulan Desember. Selamat tinggal tahun 2024. Bulan depan, ingat saudara ya, bulan depan sudah bulan Januari 2025. Kalau Tuhan berkenan kita masih jumpa kembali. Kita dipelihara sama Tuhan, dapat sama-sama ibadah akhir tahun ya, dan sama-sama ibadah awal tahun, menutup tahun 2024 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan memasuki 1 Januari 2025 bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena kita adalah anaknya yang diciptakan sama Tuhan, tidak bisa terlepas dari Tuhan. Tapi mau selalu melekat hati kita kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mau baca atas kemurahan Tuhan, kita sudah baca, saat ini kita mau baca kitab Galatia pasal pertama. Kemarin Korintus sudah selesai. Kita mau baca kitab Galatia di mana Rasul Paulus dalam melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil Yesus Kristus. Banyak tantangan, banyak ajaran-ajaran yang sesat saudara ya. Seperti orang Yahudi sana itu masih mempertahankan hukum Taurat ya, ajaran-ajaran tradisi Yahudi ya, termasuk berita-berita yang lain. Maka Rasul Paulus katakan, mari kita mau baca firman Tuhan. Maka firman Allah tadi Yesus berkata, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Barang asli itu satu saudara, tapi barang palsu banyak ya. Ya, asli cuma satu, Injil Tuhan Yesus Kristus. Tapi ini kata nabi palsu, ajaran banyak saudara ya. Kalau itu mari kita berpegang kepada kebenaran yang satu, asli, datang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Galatia pasal pertama, yang pertama, salam dari Paulus seorang Injil. Dari Paulus seorang rasul ya, seorang Injil. Mohon maaf ya. Maklum saya sudah umur 68 masuk 69, kadang baca mulut jadi keliru, itulah manusia. Tapi yang sempurna Tuhan Yesus. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah memberikan dia di antara orang mati. Mohon maaf saudara ya. Banyak tantangan Rasul Paulus di dalam pelayanan kitab Galatia saudara ya. Galatia ini saudara ya, dari asal usul kata gaul saudara ya.
Galatia adalah wilayah di tengah bagian utara Asia Kecil Turki yang sekarang ini, saudara ya. Kebanyakan dari penduduknya adalah keturunan orang Gaul atau orang Keltik yang telah tinggal di wilayah tersebut sebelum tahun 200 sebelum Masehi. Sudah lama, saudara. Ya, sebelum Masehi. Pada zaman Paulus, orang Romawi menguasai wilayah ini yang dinamakan Galatia. Pada tahun 25 ya sudah Masehi, sudah ya. Oleh Kaisar Agustus, tidak jelas di mana atau kapan persisnya Paulus menulis surat ini ya. Jadi ini ditulis ya sekitar tahun ini, sudah ya, antara tahun 49 atau 50 atau 25. Ini banyak pandangan-pandangan dari buku-buku yang saya baca ya. Tapi yang jelas saat ini Rasul Paulus ada pelayanan di Galatia ya, dari kata Gaul ya, orang-orang dari asal suku Keltik, dan banyak tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus belum banyak yang artinya menantang, saudara ya. Ya, seperti Rasul Paulus manggil kata seorang rasul, banyak mereka yang menantang rasul itu. Apa Rasul Paulus itu rasul atau bagaimana itu? Ya, makanya kasihan Rasul Paulus ini, berani dia, ya, dia menghadapi tantangan orang-orang pada saat itu. Ya, dan terus berikutnya ayat kedua, saudara. Dan dari semua saudara yang ada bersama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia, tapi Rasul Paulus banyak saksi ya, dari Yakobus, Petrus ya, bahwa benar-benar Rasul Paulus adalah rasul yang dipilih sama Tuhan ya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dari Tuhan Yesus. Selalu Rasul Paulus diawali dengan salam dan berkat damai sejahtera. Kan memang Rasul Paulus sangat cinta kepada jemaat yang dia layani ya. Demikian juga saya bersama Bapak Ibu, kita saling cinta dan senantiasa selalu saya katakan ada damai sejahtera. Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena kita ciri khas sebagai anak Tuhan harus hidup di dalam kasih, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Murkehendak Allah dan Bapa kita, baginya lah kemuliaan selamat. Amin. Rasul Paulus mengkonfirmasi kembali, menegaskan kembali bahwa kita adalah orang berdosa. Tanpa pengorbanan dari Tuhan Yesus, kita adalah orang yang sudah binasa. Di bulan Desember ini, sama-sama kita akan betul menapai perayaan Natal sebagai ucapan kita terima kasih kepada Tuhan. Yesus lahir untuk kita dalam rangka supaya kita lahir baru. Nanti pada usia Yesus 33 tahun, saudara, dia mati di salib menebus dosa kita. Diganti segala kutuk dosa, upah dosa maut. Sebetulnya kita melalui memang kutukan ya. Kutukan dalam bahasa Yunani anatema. Ya, kutukan, kita harus terima kutukan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan ganti kutukan itu sendiri, Tuhan yang sampai disalib. Itu karena cintanya Yesus kepada kita semua. Maka saya bingung kalau sampai orang Kristen tidak cinta Tuhan. Ingat selalu ada pengorbanan Tuhan. Ingat selalu Bapak Ibu bisa dipelihara sampai detik itu semua karena Tuhan. Kita bisa hidup sehat itu karena Tuhan. Coba kalau saudara sakit, coba bayangkan saudara masuk rumah sakit. Banyak mereka yang koma, tidak sadar, kena stroke, segala macam penyakit terjadi. Tapi kalau bisa sehat, saya terima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan kasih kesehatan. Padahal banyak mereka-mereka yang usia saya, baik usia yang masih muda juga banyak kena stroke. Tapi kalau sampai detik ini kita bisa dipelihara Tuhan, ingat itu karena anugerah Tuhan, itu berkat Tuhan. Ya. Dan Paulus katakan, baginya lah kemuliaan selama amin. Hanya bagi Tuhan Yesus Kristus segala puji dan hormat bagi kemuliaan Bapa. Ada yang kena aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang telah kasih, yang oleh kasih karunia di Kristus telah memanggil kamu dan begitu suatu Injil lain. Coba Rasul Paulus menegaskan kembali kepada jemaat Galatia. Karena jemaat Galatia itu gaul, seorang yang baik. Tapi baiknya ada kelemahannya, yaitu bisa menerima ajaran-ajaran sesat. Maka Rasul Paulus menegaskan, jangan tidak ada Injil lain, hanya Injil Yesus Kristus. Demikian juga kepada kita semua, jangan mudah terpengaruh ya dengan Kristen progresif, Kristen yang lain ngaku, tidak ada. Kita mengenal satu berita Injil Yesus Tuhan. Saya katakan tadi, barang asli itu satu, tapi barang palsu banyak. Ya, nabi-nabi palsu banyak. Tapi Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita cintai. Mari kita hanya berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus di ayat ke-7. Banyak sampai sekarang.
Tantangan tentang kebenaran. Memang barang benar itu barang asli. Banyak tantangan. Kalau saudara, mohon maaf ya. Kalau Bapak Ibu pergi ke spare part, beli spare part mobil, ya, saya sering gitu, saya tanya, ada barang asli? Ini barang asli, Pak. Kalau saya mau ganti spare part mobil, ini barang asli. Tapi barang palsu banyak. Ada KW1, KW2 dari produk dari negara ini banyak, tapi asli satu. Seperti saya pernah punya mobil Mercy, ya, tahun lama. Itu barang asli, satu produk asli yang ada Mercedes-Benz, ada tanda bintang. Tapi barang palsu ada juga mirip, ada tanda bintang. Tapi penjualnya ngaku, ini barang palsu, Pak. Ya, mirip, namanya palsu, mirip asli. Tapi kita mengenal kebenaran hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Banyak yang mutar balikan. Kalau itu pentingnya Bapak lebih dalam dengan Yesus. Kalau saudara tidak tahu barang asli, nggak bisa bedakan ini asli atau palsu. Tapi karena saya mengenal barang asli, saya memiliki mobil saya sendiri. Saya pakai puluhan tahun. Demikian kalau kita bergaul karib dengan Tuhan. Sudah sekian lama saya bersama dengan Yesus. Saya tahu persis asli ini Tuhan Yesus. Asli ada barang palsu, ajaran palsu. Ya. Oleh karena itu mari kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah. Supaya kita tidak kena hancurnya pengaruh, ya, dari injil-injil palsu di luar Kristus. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu injil yang berbeda dengan injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia, anatema, terkutuk. Di ayat 8. Ya. Jadi kata Rasul Paulus, biar malaikat sekalipun dari atas, malaikat di sini bisa iblis, saudara. Karena awalnya iblis dari Lucifer, malaikat. Ajaran palsu, ajaran sesat, ya. Itu dari si iblis, ya, tetap terkutuk kata Rasul Paulus, ya. Kalau dari malaikat Tuhan Jibril, malaikat tidak mungkin karena dia perintah dari Tuhan. Jadi malaikat di sini ada iblis, saudara, ya. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Terkutuk, ya. Kita tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau itu mari kita mau perdalam dalam Injil Tuhan Yesus. Baca rajin Alkitab. Dan kita minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus kan mengajar kita, mengingatkan kita untuk kebenaran yang sempurna datang dari Tuhan Yesus. Ayat 10 yang terakhir. Jadi bagaimana sekarang adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Jadi kita kembali kepada firman Allah. Saya sebagai hamba Kristus memberitakan Injil Kristus. Saya bukan mencari kesenangan manusia, tapi hidup berkenan sama Tuhan. Supaya kita didapati nanti layak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga nama kita pasti tertulis di dalam kitab kehidupan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tiap perjanjian dalam Alkitab. Amin. Haleluya. Tiap pasal, ayat baris, aku cinta firman-Mu. Amin. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus. Amin. Tiap perjanjian di dalam Alkitab, itulah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Biar kembali kepada firman Allah, kita mau berjaga dan berdoa. Berjaga artinya rajin baca Alkitab dan berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus supaya kita dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang sudah tidak lama lagi ini, kita berpegang teguh kepada Injil Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Allah yang sejati. Ya, biar kita mau setia sama Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel.